Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya Yudi Antareksa dalam website edubisnis.net, sebuah website, layanan website yang menyediakan kursus secara online. Jadi dalam video kali ini kita akan bicara mengenai kompetensi based interview atau sering disebut juga behavioral event interview. Ya. Jadi kompetensi based interview atau behavioral event interview ini ya sering disingkat sebagai BEI, behavioral event interview. Ini sering digunakan dalam tes assessment center ya. Jadi kalau Anda punya assessment center, itu salah satu tes instrumen yang sering digunakan untuk mengukur kompetensi kandidat itu adalah melalui BEI ini ya, atau kompetensi based interview. Selain itu, teknik BEI ini menurut saya juga sangat relevan untuk digunakan dalam proses rekrutmen. Jadi kalaupun Anda tidak menggunakan ini untuk assessment center, Anda bisa menggunakan teknik ini untuk rekrutmen. Ya. Karena memang BEI ini merupakan salah satu jenis atau metode interview yang sangat valid, ya, yang lebih unggul dibanding interview lainnya. Ya. Jadi mari coba kita lihat, ya. Di halaman di depan Anda ini ya. Jadi kompetensi based interview atau behavioral event interview ini merupakan jenis interview yang terstruktur. Struktur pertanyaannya difokuskan pada pengungkapan contoh-contoh perilaku yang ditampilkan pada masa lalu. Ya, jadi fokus pada perilaku real di masa lalu. Proses interview ditujukan untuk mengungkapkan secara detail dan spesifik contoh perilaku masa lalu. Jadi BEI ini didesain berdasarkan pada prinsip past behavior predicts future behavior. Ya. Jadi kandidat itu akan punya peluang sangat tinggi untuk mengulang atau merepeat this behavior in similar situation in the future. Jadi inilah Mas, ya Mbak-Mbak ya, prinsip kunci dari BEI itu adalah bahwa selalu interview ini pertanyaannya diarahkan pada menggali kejadian-kejadian di masa lalu. Di mana dalam kejadian itu kandidat mendemonstrasikan perilakunya. Inilah kunci dari BEI. Jadi bagaimana serangkaian pertanyaannya itu didesain untuk mengelaborasi, menginterogasi, membongkar situasi-situasi di masa lalu di mana kandidat mendemonstrasikan perilakunya. Dan menurut riset, teknik interview seperti ini itu sangat tinggi validitasnya dibanding interview-interview lainnya yang seperti ini misalnya Mas. Sering Anda ketika interview dalam wawancara kerja itu suka mendapatkan pertanyaan atau mungkin bahkan Anda sendiri ya suka mengajukan pertanyaan seperti ini. Kira-kira kalau Anda terpilih menjadi manajer, apa yang akan Anda lakukan? Itu menurut riset ilmiah, pertanyaan seperti itu tidak banyak gunanya. Itu namanya future behavior. Mencoba mengajukan pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan? Atau contoh lainnya, kalau Anda mendapatkan situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan yang mengantisipasi masa depan. Jenis-jenis pertanyaan seperti itu tidak begitu tinggi validitasnya. Dan kita sering mendapatkan pertanyaan seperti itu ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Perusahaan kita sedang mengalami tantangan seperti ini. Kalau Anda diterima kerja di perusahaan kami, apa yang akan Anda lakukan? Itu useless Mas, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau pertanyaan lain yang juga useless seperti ini, sering diajukan dalam proses interview. Tolong sebutkan 3 kekuatan Anda. Atau tolong sebutkan 3 kelemahan Anda. Itu useless Mas, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut riset ilmiah, itu useless. Dan saya dulu ketika saya pernah melamar kerja, saya diinterview dengan pertanyaan seperti itu ya. Dalam hati saya bilang, ini interviewernya belum pernah baca riset-riset ilmiah ya. Jadi pertanyaan, apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, itu useless. Tidak ada validitasnya, ngapain pertanyaan itu diajukan. Kata para peneliti mengenai metode interview ya. Atau pertanyaan lain, alasan apa, kenapa kami harus meng-hire Anda sebagai manajer misalnya. Berikan alasannya. Itu pertanyaan yang juga useless karena berbasis opini. Opini ini mengenai dirinya sendiri ya. Dan itu tidak valid ya. Kemukakan 3 alasan kenapa kami harus meng-hire Anda. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid. Jadi mulai besok-besok kalau Anda melakukan interview entah dalam assessment center atau dalam rekrutmen, tolong pertanyaannya itu tidak lagi menggunakan pertanyaan tadi Mas, saya contoh-contoh tadi ya. Apa yang akan Anda lakukan?
Apa kelemahan Anda? Apa kekuatan Anda? Sebutkan alasan kenapa kami harus meng-hire Anda. Itu buang jauh-jauh pertanyaan seperti itu. Sebaiknya nanti kita pertanyaannya mengacu pada prinsip BEI yang sebentar lagi akan kita coba elaborasi. Ya. Tapi kunci dari BEI ini adalah bahwa Anda fokus pada kejadian-kejadian masa lalu. Mungkin 3 bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu, atau bahkan 12 bulan yang lalu, di mana kandidat Anda itu mendemonstrasikan perilakunya. Jadi storytelling ini, interviewnya itu menggali storytelling. Disitulah kemudian kita bisa melacak perilaku kandidat dalam situasi nyata di masa lalu itu. Ya. Jadi past behavior, predict future behavior. Jadi itu ya. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa lihat nih ya, BEI ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Ya. Dilengkapi dengan sistem scoring terstandar yang mengacu pada indikator-indikator perilaku. Nah, di halaman berikutnya ini ya, jadi pendekatan dalam behavioral interview ini mengacu pada singkatan STAR, Mas. Ya, bisa Anda lihat di halaman berikutnya ya, STAR. Jadi S yang pertama itu, what was the situation in which you were involved? Ya, ini kalau Anda lihat semua past tense, Mas ya, past tense. Dalam bahasa Inggris, past tense itu masa lalu. What was the situation? Kemudian T-nya itu task. What was the task that you needed to accomplish ya? Apa tugas-tugas nyata yang saat itu harus Anda kerjakan? Kemudian A-nya action. What action did you take? Ya. Kemudian R-nya what result did you achieve? Jadi inilah Mas, kunci ketika Anda melakukan interview itu seperti ini ya. Anda harus selalu fokus pada STAR. Situasinya seperti apa, tugas-tugas yang saat itu dikerjakan kandidat apa, kemudian action apa yang kandidat lakukan, ya. What did you do, ya. Actionnya apa, dan yang tidak kalah penting resultnya. Resultnya seperti apa, ya, resultnya bagaimana, cemerlang atau termehek-mehek gitu ya. Jadi STAR itu Mas. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi dalam situasi ini pertanyaannya seperti ini Mas. Ya Mbak-mbak ya. Misalnya Anda bisa lihat ya. Apakah Anda bisa menjelaskan situasinya? Di mana dan kapan situasi itu terjadi? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Rekan kerja, atasan, pelanggan atau seterusnya. Hal apa yang melatar belakang situasi itu? Jadi kita di sini mencoba menggali konteksnya Mas ya. Menggali situasinya. Sebelum kandidat bercerita mengenai perilaku dia, mengenai action dia, kita mencoba melihat situasinya seperti apa. Kemudian di halaman berikutnya kita mencoba mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan T sama A, task dan action. Apa sih tugas apa yang harus Anda lakukan saat itu? Sebenarnya tugas Anda saat itu apa? Apa yang benar-benar Anda lakukan saat itu? Bagaimana Anda melakukannya? Langkah-langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Melibatkan siapa saja tindakan yang Anda lakukan. Ya, jadi di sini kuncinya adalah kita mencoba menggali action nyata yang dilakukan oleh kandidat kita. Ya. Pertama coba kita elaborasi tugas-tugas dia itu apa, tugas-tugasnya apa. Tapi kemudian di bagian berikutnya setelah kita tahu dia perannya sebagai apa, sebagai seorang manajer atau sebagai seorang team leader atau sebagai seorang supervisor atau sebagai sebuah ketua tim project misalnya ya, project ad hoc, atau entah dia cuma sebagai seorang anak buah atau sebagai seorang asisten manajer misalnya. Setelah kita tahu tugasnya, ya kita tanya apa yang Anda lakukan saat itu ketika menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda melakukannya. Nah kemudian di halaman berikutnya Anda bisa mencoba melacak resultnya, ya, resultnya. Jadi, bisakah Anda menceritakan hasil dari tindakan Anda tersebut? Ya. Akibat spesifik apa yang dihasilkan dari tindakan Anda? Dan apa yang terjadi setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Jadi, dalam pertanyaan mengenai result itu, kita menanyakan resultnya, Mas, hasilnya. Karena pada akhirnya, at the end of the day, kita juga ingin melacak sejauh mana efektivitas tindakan dia. Tindakan dia itu efektif enggak? Jadi, resultnya. Jadi itu masih ya STAR, ya, situation, action, task, dan result. Itu yang selalu harus kita gali, pertanyaannya selalu dan kemudian selalu mengarah ke past tense. What did you do, apa yang Anda lakukan saat itu? Itu esensi dari BEI. Bukan pertanyaan macam-macam yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah mari coba kita lihat di halaman berikutnya nih sampel nyatanya. Ya.
Misalnya kita menanyakan mengenai kompetensinya yang akan kita uji adalah persistensi ya, atau keuletan atau daya juang. Pertanyaannya seperti ini ya. Misalnya kita mau mencoba merekrut seorang sales ini ya, sales manager. Dalam proses menjual kadang-kadang kita tidak berhasil dalam memperoleh transaksi baru ya. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua situasi di mana Anda berkali-kali gagal mendapatkan klien baru atau pelanggan baru? Bagaimana situasinya? Langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya? Jadi ini pertanyaan ini mencoba menggali satu situasi ya, satu adegan tertentu. Dalam contoh ini misalnya gagal dalam mencoba melakukan penjualan ya, gagal dalam membujuk pelanggan. Tentu situasinya atau kasusnya bisa dirubah sesuai dengan pengalaman yang dihadapi kandidat ya. Misalnya kalau kandidatnya bukan seorang sales ya kita tanya tentang pengalaman dia ketika dia gagal meyakinkan atasannya misalnya. Atau ketika dia punya ide tapi kemudian ditolak atasannya, misalnya kasusnya seperti itu. Jadi kita mencoba menggali storytelling dulu, pengalaman-pengalaman apa yang di masa lalu yang menurut Anda kurang berhasil gitu ya, tidak berhasil ya. Maksudnya tidak berhasil pada kesempatan pertama. Di situ kita ingin menguji persistensi dia. Ya, apa yang dilakukan saat itu, real action yang dilakukan ketika dia mengalami penolakan, ketika dia mengalami kegagalan. Ya. Nah di bagian berikutnya ini misalnya kompetensinya mengenai influencing others. Ya misalnya ini kita ngambil kasusnya, ilustrasinya sama ini ya, kandidatnya misalnya bekerja di bagian marketing ya. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua kasus tentang usaha Anda untuk memperoleh pelanggan baru? Apa yang Anda lakukan, hasil apa yang Anda peroleh? Sama ini mas ya, kasusnya bisa diubah juga. Kalau misalnya Anda kerja di bagian non-sales atau non-marketing ya, pengalamannya adalah mungkin bagaimana Anda meyakinkan rekan kerja Anda. Atau bagaimana Anda membujuk atau meyakinkan atasan Anda mengenai ide Anda. Tolong ceritakan situasi di mana Anda pernah punya kesempatan untuk meyakinkan atasan Anda atau rekan kerja Anda mengenai gagasan Anda. Nah, apa yang Anda lakukan saat itu? Apa saja ya, secara detail, langkah-langkah apa yang Anda lakukan, apa saja yang Anda persiapkan. Kita kemudian terus tanya ya, terus kita elaborasi di seputar kejadian di mana dia melakukan proses influencing atasannya atau rekan kerjanya. Dan kemudian kita tanya apa hasilnya. So, seperti itu mas logiknya ya. Jadi selalu kita coba ambil petik dulu satu kasus, kemudian dari kasus itu kita elaborasi, kita tanyakan what did you do, how did you do, dan kemudian resultnya apa. Nah di halaman berikutnya ini ya, di halaman berikutnya mengenai interpersonal understanding. Ya. Sampel pertanyaannya, dapatkah Anda menceritakan satu situasi di mana Anda menghadapi klien yang kecewa dengan produk Anda? Bagaimana situasinya? Langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya? Ini sama mas ya. Jadi kasusnya Anda menghadapi pelanggan yang kecewa. Sama kasusnya bisa diubah. Bisa diubah di mana Anda menghadapi rekan kerja yang mungkin tidak kooperatif. Anda menghadapi kepala divisi departemen lain yang tidak kooperatif. Itu kan sering terjadi mas ya. Nah bagaimana Anda menghandle konflik dengan divisi lain misalnya. Atau bahkan bagaimana Anda menghandle anak buah Anda yang bandel gitu ya. Mungkin Anda punya anak buah yang tidak begitu perform. Bagaimana Anda menghandle itu? Apa yang Anda lakukan? Langkah-langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Dan kemudian apa hasilnya? Jadi BI itu selalu dimulai dengan satu kasus tertentu mas, kasus real yang Anda hadapi dalam situasi nyata, entah menghadapi pelanggan yang kecewa, menghadapi atasan yang tidak kooperatif misalnya, atau menghadapi anak buah yang tidak perform. Nah disitulah kemudian kita coba tanya, action apa yang Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Itu esensi dari BI. Nah di pertanyaan berikutnya nih misalnya ya, dalam bekerja kita sering dihadapkan pada sejumlah prioritas yang harus dikerjakan bersamaan. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua kasus nyata ketika Anda menghadapi hal serupa? Apa yang Anda lakukan untuk menghadapinya? Apa akibatnya? Sama ini mas ya, dalam planning and organizing kita mencoba menanyakan satu situasi, satu kasus di mana Anda sebagai kandidat melakukan planning. Mungkin kasusnya lainnya adalah Anda pernah menjadi seorang ketua tim misalnya, ketua tim event gitu ya.
atau ketua tim pelaksanaan ulang tahun perusahaan misalnya, atau time project, sebuah project besar. Nah, kemudian kita tanya, apa peran Anda sebagai ketua tim project? Bagaimana Anda merencanakan project itu? Bagaimana membuat timeline-nya? Dan kemudian kita tanyakan, apa saja yang dilakukan supaya berbagai prioritas pekerjaan dalam project itu bisa dihandle dengan optimal. Bagaimana Anda melakukannya secara spesifik? Ya, what did you do? Langkah-langkah detail apa yang Anda lakukan? Dan kemudian apa hasilnya? Jadi seperti itu Mas, ya, flow-nya. Itulah esensi dari BEI. Kita selalu fokus pada kasus nyata di masa lalu dan kemudian kita bedah. What did you do? How did you do? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda melakukannya? Dan apa hasilnya? That's it. Itulah sebuah teknik interview yang powerful, yang mencoba melacak perilaku orang di masa lalu. Karena perilaku orang di masa lalu itu akan memprediksi perilaku dia di masa depan. Demikianlah video pertama mengenai kompetensi based interview atau behavioral event interview. Nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai teknik bagaimana melakukan BEI ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.